Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Pada video kali ini, dibuka dengan Yening yang sedang berhadapan dengan dua bos monster sekaligus. Yening bergumam, satu-satunya yang bisa aku rasakan dan lihat hanya yang ada di depanku. Tapi Yening merasakan ada sesuatu yang aneh dari monster iblis pohon ini. Serangan iblis pohon terasa sangat kuat. Serangan itu terus membabi buta ke arah Yening. Yening merasa pergerakan iblis pohon ini sangat cepat. Serangan dari batang-batang kayu iblis pohon itu terus mengejar Yening kemanapun dia menghindar. Tapi Yening terus bisa menghindari serangan itu sambil mencari di manakah letak kelemahan si monster. Tapi suatu ketika tiba-tiba saja, monster itu menghilang dari pandangan Yening. Tentu Yening kaget dan bertanya-tanya, kemana perginya monster iblis pohon itu. Ternyata kini monster itu sudah berada tepat di atas Yening, yang disusul dengan serangan menggunakan cakarnya. Boom, serangan itu tidak main-main sampai menimbulkan suara ledakan yang sangat dahsyat. Tapi ternyata Yening masih mampu menghindari serangan itu dengan gerakan yang lebih cepat. Monster iblis pohon membuat Yening merasa kesal. Sial. Monster ini bisa melompat, dan yang satunya belum juga muncul. Apa dia berencana untuk melakukan serangan diam-diam? Kini monster itu kembali bersiap dengan serangannya. Yening pun tidak tinggal diam, dia bergerak dan berkata tidak ada waktu untuk kabur. Serangan itu kini sudah berada di depan Yening. Yening pun menghantamkan senapannya untuk menahan serangan sang monster. Tapi di saat itu juga, Yening melihat ada sebuah mata yang menempel di bawah monster iblis pohon. Tentulah Yening langsung menyadari bahwa itu adalah monster binder. Tapi serangan itu berhasil mengenai tubuh Yening. Serangan itu cukup kuat yang membuat tubuh Yening terhempas. Tapi Yening masih berhasil selamat. Hanya baju lengan kirinya saja yang robek. Yening lalu berkata, tim kami bisa mengalahkan mutan level 2 dengan mudah. Tapi kami tidak menyangka akan berhadapan dengan dua mutan level 1. Semua anggota tim terluka parah dan dua orang bahkan tewas. Jika yang kedua ini tidak disembunyikan dengan baik, kami tidak akan seburuk ini. Aku selalu berpikir yang satunya bersembunyi di suatu tempat, tapi kini jawabannya ada di depanku. Mutan binder ternyata ada di tubuh iblis pohon. Kini kita diperlihatkan dengan jelas letak monster binder itu. Yening pun bergumam, ternyata raungan dari monster binder adalah buff kekuatan untuk iblis pohon. Tapi sepertinya buff itu tidak bertahan lama, dan ketika buff cooldown iblis pohon akan mundur selangkah. Tidak ada perubahan gerakan, pola serangannya masih sama seperti sebelumnya. Yening pun kini mulai mencabut daggernya. Yening tersenyum dan berkata, jika tebakanku ini benar, dia akan melompat ke sisiku lagi. Setelah aku membaca gerakannya, trik ini menjadi. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, serangan dengan daya hancur besar kembali menghantam tempat di mana Yening berada. Tapi Yening kembali berhasil menghindar dan melanjutkan perkataannya. Kelemahan terbesarmu binder, sambil dia berlari di batang iblis pohon. Kini dua monster itu pun mulai dibuat panik oleh Yening. Yening dengan aura yang kuat, serta tatapan mata yang mengerikan bersiap dengan daggernya. Dan dia langsung menghujamkan daggernya ke arah monster binder terlebih dahulu. Setelah dagger itu berhasil menancap, Yening mulai mencabut monster binder dari tenggorokan iblis pohon. Akhirnya Yening berhasil memisahkan tubuh kedua monster itu. Tentulah hal itu membuat iblis pohon berteriak kesakitan. Dan terlihat monster binder yang kini berubah menjadi bentuk yang sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Yening lalu berkata, setelah kau tidak terikat dengan iblis pohon, kau menjadi sangat lemah binder. Yening langsung saja meremas monster binder dengan telapak tangannya, yang seketika membuat monster itu langsung hancur. Kini Yening berdiri menatap iblis pohon yang sedang marah. Iblis pohon kini kembali melesatkan serangannya ke arah Yening. Namun Yening kini terlihat masih diam saja. Yening kini mulai memegang daggernya kembali. Yening dengan gerakan kilat langsung memotong-motong serangan iblis pohon dengan sangat mudah. Dia pun melangkah kakinya sambil berkata, siapa sangka tanpa buff binder, kekuatan iblis pohon bahkan tidak mencapai level 1 puncak. Yening pun kini menggenggam erat daggernya, serta terlihat aura yang kelar dari dagger Yening. Tentu saja iblis pohon merasakan hawa membunuh yang kuat keluar dari manusia di depannya. Tidak ingin tinggal diam monster itu mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Tapi Yening pun
juga tidak tinggal diam dengan kuda-kuda menyerang serta dengan tatapan tajam. Yening ingin segera mengakhiri pertarungan. Sebuah tebasan-tebasan dengan kecepatan yang gila pun Yening lakukan, sampai membuat semua batang iblis pohon dibabat habis. Yening pun berkata, berhentilah untuk melawan. Dan kata-kata terakhir Yening adalah, selamat tinggal iblis pohon. Dan truk. Yening menusukkan degernya tepat di wajah iblis pohon dengan kekuatan yang besar. Iblis pohon pun langsung memuncratkan banyak cairan dan meraung kesakitan. Setelah itu tubuhnya pun meledak menjadi debu. Notifikasi sistem lalu muncul yang memberitahu Yening bahwa telah mendapatkan XP Psychic setelah mengalahkan monster binder dan iblis pohon level 1. Yening juga mendapatkan material kulit iblis pohon bertipe white, serta equipment armor Hextrip tipe white, dan mendapatkan beberapa item lainnya. Namun Yening berkata, meskipun tidak ideal, ini masih merupakan latihan pertarungan yang bagus, dan Aki mendapatkan sesuatu darinya. Yening juga mendapatkan buah psikis. Bagi banyak awakener meningkatkan level hanya menambah 4 poin. Setelah Yening berhasil mengalahkan 2 bos monster sekaligus, Yening merasa hasil ini cukup memuaskan dan membuatnya menjadi lebih kuat. Lalu diperlihatkan party yang kabur. Mereka merasa heran dan bertanya-tanya kenapa psikis bosnya menghilang. Apakah dia itu awakener level 2? Pemimpin party berkata tapi tidak ada orang lain di sini selain kita. Anggotanya pun membalas, anak itu terasa sangat jahat saat kita bertemu sebelumnya. Apa itu ulahnya? Lalu diperlihatkan Yening 30 menit kemudian. Dia pergi ke suatu tempat. Ternyata Yening pergi untuk menukarkan material yang dia dapatkan sebelumnya. Harga seluruh item Yening setelah ditaksir oleh pegawai itu sekitar 697 poin kredit. Mendengar itu Yening bergumam dalam Apocalypse ini, 700 poin kredit bisa membelikanmu 200 kg daging, atau membayar 7-8 tentara bayaran untukmu. Ini harga yang sangat tinggi. Pegawai laki lalu memberikan kartu yang berisi poin kredit. Lalu dia juga menanyakan, mungkin Yening membutuhkan sesuatu. Sambil menerima kartu itu Yening berkata, apa kamu memiliki beberapa buku skill sword? Petugas itu membalas kami punya. Tapi levelnya relatif rendah. Sebenarnya hanya ada skill level D di sini dan di seluruh zona aman Heavenly. Petugas perempuan juga menambahkan kami punya 3 buku, apa Anda mau membelinya? Layar sistem muncul di depan Yening. Skill level D Matsas memiliki efek menyebabkan kerusakan sekuat 2 kali lipat. Skill level D Swordcut efek 2 kali lipat kerusakan kelincahan. Skill level D Continuous Slash memiliki efek pendarahan tambahan pada musuh. Setelah melihat notif sistem Yening bergumam, meskipun aku tidak perlu khawatir tentang kekuatan skill yang diubah sistem, tapi efek skill yang dibuat masih terkait erat dengan aslinya. Jadi aku tidak bisa memilih skill secara acak. Sama seperti skill Swordstorm, meskipun sangat kuat, masih ada jeda waktu yang cukup lama untuk mengeluarkannya. Skill ini tidak fleksibel karena area yang dicakupnya terlalu luas. Jika aku bertemu dengan mutan level tinggi yang gesit di masa depan, begitu dia bisa melarikan diri dari skill Swordstormku, dia akan bisa menyerang balik. Yening pun tersenyum dan berkata aku akan mengambil skill Swordcut ini. Yening setelah itu pulang dan membelikan makanan yang enak untuk adik kesayangannya. Tentulah adik Yening sangat senang. Setelah makan Yening pun menjaga adiknya sampai tertidur karena ibu mereka tidak pulang disebabkan harus lembur. Yening pun setelahnya kembali ke meja makan dan memegang buku Swordcut. Yening mulai mempelajari skill itu dan buku itu mulai mengeluarkan cahaya. Layar sistem muncul yang memberitahu bahwa skill Swordcut telah diperoleh. Slot skill saat ini 2/4. Perubahan skill menjadi Heavenly Electric level triple S. Setelah proses itu, selesai Yening pun mulai membuka matanya. Dia lalu membaca deskripsi dari skill yang baru diperoleh. Yening berkata, ada peningkatan kelincahan 600% dan meskipun hanya 1 detik itu, sangat bisa membuat perbedaan besar. Aku benar-benar membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, aku masih harus mencari tempat untuk mengujinya. Kemana aku harus pergi? Yening pun mengingat suatu tempat. Dia lalu mengambil sesuatu dari laci lemari miliknya. Ternyata itu adalah perlengkapan untuk pernapasan. 2 jam kemudian, di pinggiran zona aman Heavenly, diperlihatkan kota itu yang sudah dipenuhi dengan bunga bangkai yang sudah bermutasi. Lalu terlihat Yening yang sudah berada di sana.
Yening berkata, sepertinya tidak peduli dimanapun itu, baik di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Wilayah ini adalah tempat yang tidak pernah didatangi orang. Tapi waktu itu, aku tidak sengaja bertemu dengan mutan level 2 yang bersembunyi di sini, serta hampir mencapai kecepatan dan kelincahan penuh. Dia juga memiliki blue equipment yang sangat berharga. Tapi tanpa disadari oleh Yening, dia telah terjebak di tempat yang sangat lengket. Tentulah Yening sangat panik, serta terlihat sebuah mata yang menyala merah di balik bunga-bunga itu. Dan setelah tahu Yening sudah terjebak, monster itu menunjukkan dirinya. Tentu Yening sangat terkejut, karena tidak menyadarinya. Monster itu kini melesat dengan cepat ke arah Yening. Dia langsung membuka mulutnya dan siap melahap tubuh Yening. Tapi Yening juga tidak diam saja, dia mulai mengeluarkan dagger miliknya. Dan dengan mudah, langsung membelah tubuh monster itu menjadi 2 bagian. Yening merasa bersyukur, karena yang menyerangnya adalah mutan level rendah. Yening lalu bergumam melawannya, di rawa beracun ini akan menjadi neraka. Entah monster seperti apa yang dimaksud Yening. Yening kemudian memutuskan untuk segera berpindah tempat. Tapi tanpa disadari oleh Yening, terlihat seekor monster yang terus mengawasi pergerakan Yening. Oke, sampai di sini dulu guys videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.